terakhir, jadi pertemuan ke-7 begitu ya. Eh, Minggu depan kita akan UTS seperti itu. Oke. Nah, materinya tentu apa-apa yang sudah kita bahas begitu ya, termasuk yang hari ini. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang geomagnetism ya, atau metode atau bukan atau ya, geomagnetism dan metode magnetik begitu ya. Kalau kalau geomagnetisme artinya kita akan membahas tentang sifat kemagnetan bumi ya, atau batuan begitu. Kalau metode magnetik adalah metode eksplorasi geofisika yang menggunakan konsep-konsep atau basic teori dari kemagnetan gitu ya. Seperti itu. Oke, nah sebelumnya saya ingin tahu dulu apakah sudah eh, pernah diberikan bahasan tentang ini sebelumnya di kuliah-kuliah lain atau belum? Kalau kemarin saya ngobrol sama Pak Joko begitu ya di di sini, katanya sudah sekilas sudah ya se apa diberikan materi tentang ini. Gimana? Sudah pernah diberikan ya di kuliahnya Pak Joko ya sama Bu Santi? Sebagian mungkin. Iya Pak, mungkin. Baik ya. eh nah, yang kalau terkait dengan jumlah pertemuan, betul ya, ini pertemuan ke-7 sesuai dengan yang yang kalian catat begitu. Ini pertemuan ke-7 betul. Siapa tahu saya salah hitung nih. Iya Pak, betul Pak. Betul Iya, ya. Pak. Baik ya. Kalau terkait dengan materinya, saya sudah pernah ngasih bahan-bahan belum ya? Saya pernah ngasih bahan-bahan materi kuliah ini belum? Belum ya. Oke, kalau gitu saya akan kirimkan aja dulu ya. Kirimnya kemana nih? Di lewat chat di sini atau saya kirim ke siapa? Di di apa? Saya kirim ke Anes aja ya. Nanti biar dibagikan ya. Atau coba saya kirim sini ya. Coba saya akan coba kirim kirim apa namanya? Saya akan coba kirim file dari sini. Gimana caranya ngirim? Saya akan coba dulu. Oh, tidak boleh ya. Desain tidak diizinkan untuk oke. Oke lah, nanti gampang ya. Baik ya, saya akan tampilkan lagi ya. Ini adalah eh, materi terakhir ya yang saya akan berikan begitu ya hari ini. Kemudian minggu depan adalah UTS begitu ya. Waktunya di waktu yang sama. UTS dilaksanakan secara offline ya.
Apakah itu open book atau close book? Biasanya kalian senangnya apa nih? Open book atau close book? Ya. Ya, mungkin gini aja ya, tidak open book, tidak close book juga ya, tetapi kalian boleh pakai cheat sheet ya, oke? Sepakat? Baik, Pak. Ya. Cheat Baik, sheet, Pak. apa cheat sheet batasannya? Cheat sheetnya apa? Cheat sheetnya itu adalah eh, kertas A4 ya, bolak-balik ya. Jadi satu lembar kertas begitu boleh bolak-balik ya, itu cheat sheetnya ya, cheat sheetnya. Oke. Nah, kemudian satu lagi begitu ya, nanti yang terkait dengan atau nanti saya sampaikan di akhir juga ya, yaitu nanti akan ada tugas pembuatan artikel ya, akan ada tugas pembuatan artikel. Topiknya apa? Topiknya semua yang terkait dengan apa yang sudah kita bahas ya. Jadi silakan apa nanti dibuat artikelnya begitu ya. Artikelnya harus mengikuti kaidah penulisan yang akademis begitu ya. Jadi bukan penulisan populer seperti itu. Jadi ada abstrak, ada pendahuluan, ada isi, metodologi gitu ya. Sama juga ada daftar pustaka begitu. Oke, bisa dipahami ya. Nanti saya jelaskan lagi di akhir. Baik, sekarang kita akan bicara tentang geomagnetisme. Nah, kalau kita bicara kemagnetan gitu ya, ini adalah materi yang akan saya bahas mulai dari medan geomagnetik, bagaimana interaksi medan magnetik dengan solar wind gitu kan, komponen medan magnetik, medan potensial magnetik, satuannya seperti apa gitu ya. Kemudian pengukuran pemukuran medan magnet seperti apa di lapangan, kemudian bagaimana mengolah data magnetik dan kemudian bagaimana menginterpretasikan data magnetik. Ya tentu hal ini dibahas dalam kerangka ini adalah kuliah pendahuluan begitu ya. Seperti itu. Jadi tidak akan terlalu detail seperti itu. Nanti yang detailnya akan diperoleh di kuliah-kuliah lain seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara kemagnetan begitu ya, maka kita akan terkait dengan apa yang diteliti oleh William Gilbert gitu ya, seperti itu. Jadi selalu kita ada kaitan dengan para saintis terdahulu begitu ya, ketika kita membahas tentang metode gravitasi begitu kan, maka yang muncul adalah tokoh Isaac Newton seperti itu kan. Nah, kalau kita bicara masalah kemagnetan, maka yang akan muncul adalah William Gilbert ini seperti itu. Nah, apa yang ditemukan oleh William Gilbert ya, atau yang diusulkan oleh William Gilbert pada tahun 1600, bayangkan ya, ini tahun 1600 berarti 400-an tahun yang lalu begitu, 400 lebih tahun yang lalu begitu ya. Dari hasil eksperimennya, William Gilbert menjelaskan hubungan antara variasi arah jarum jam begitu ya, kompas dengan kemagnetan bumi seperti itu. Oke, kemudian dari hasil risetnya, nomor dua kita bisa lihat bahwa hipotesis mengenai adanya lodestone ya, lodestone itu tidak lain adalah kalau komposisi atau rumus kimianya seperti ini ya, ada Fe gitu ya, dan oksigen seperti itu yang disebut sebagai magnetit ya di dalam interior bumi. Jadi berdasarkan adanya variasi perubahan arah jarum jam kompas ya, William Gilbert menghipotesikan bahwa di dalam bumi itu ada lodestone seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini bumi itu sebagai dipol magnet raksasa. Jadi digambarkan bahwa kita perhatikan gambar ini ya. Gambar ini menunjukkan bagaimana arah dari eh, vektor medan magnetik seperti itu. Ya, kalau kita lihat ini ada yang masuk begitu ya di ini sumbu sumbu rotasi, kemudian garis-garis yang ada panahnya ini dia menunjukkan arah dari vektor magnetnya seperti itu.
Nah, kalau kita bandingkan ya, ini adalah yang terjadi di bumi begitu ya, yang dihasilkan oleh apa yang dari hasil risetnya William Gilbert begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan magnet apa, magnet batang gitu ya, di sini magnet ada sumbu selatan dan sumbu utaranya seperti itu, maka kita juga bisa melihat adanya pola yang sama dengan yang apa pola kemagnetan di bumi. Bisa dibayangkan ya dua gambar ini ada kesamaannya seperti itu. Nah, makanya di di poin ketiga dari hasil eksperimen William Gilbert ini eh, apa namanya hipotesisnya adalah bumi itu sebagai dipol magnet raksasa. Jadi ada ada dipol magnet raksasa di dalam bumi seperti itu. Nah, apakah ini make sense begitu ya? Nah, kalau kita lihat begitu ya, konsep bahwa bumi sebagai atau berasal dari suatu magnet batang permanen gitu ya. Jadi adanya kemagnetan bumi yang ditunjukkan oleh adanya garis-garis gaya magnet ini itu dimunculkan atau disebabkan oleh akibat adanya medan magnet permanen seperti ini begitu ya. Ini bertentangan dengan kondisi di mana ya titik-titik Curie sifat kemagnetan berubah secara drastis. Kita tahu ya bahwa bumi sebagai semakin ke dalam semakin padat begitu dan juga semakin panas seperti itu. Maka bayangkan kalau misalnya di sini ada medan magnet yang seperti ini begitu ya, tentu tidak memungkinkan seperti itu ya karena suhunya sangat tinggi maka sifat kemagnetan malah bisa berubah begitu ya, malah bisa hilang sama sekali begitu kan sifat sifat kemagnetannya. Oke. Sampai di sini bisa diikuti. Ya, Pak. Oke ya. Iya, Jadi Pak. apa namanya? Ini adalah hasil dari yang diperoleh William Gilbert seperti itu. Nah, terkait dengan dengan titik Curie gitu kan atau Curie point kita bisa lihat ya. Jadi apa itu Curie temperatur atau temperatur Curie? Jadi dia adalah temperatur di mana material tertentu akan kehilangan sifat kemagnetan permanennya. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya hipotesis dari William Gilbert itu betul begitu ya, bahwa ada medan magnet rosa sementara di dalam bumi itu sangat panas, maka justru akan kehilangan sifat kemagnetannya kan, seperti itu. Ini sebagai contoh, ya sorry ya, ya ini sebagai contoh adalah eh, Curie temperatur dari berbagai macam material, misalnya besi ya, iron di sini atau Fe gitu ya, dia akan kehilangan sifat kemagnetannya di 1043 Kelvin ya, atau kalau di Celcius kan menjadi 769,8 derajat Celcius seperti itu. Ada juga kobal begitu ya. Nah, ini gambarnya saya tunjukkan juga di bawah ini ya. Ada kobal ini di 1400 Kelvin atau 1126,85 derajat Celcius ya, Curie point-nya. Kemudian juga ada nikel ya, nikel ini di 627 Kelvin atau 353,85 derajat Celcius ya, ini nikel. Dan juga ada iron oksida atau oksida besi begitu ya. Ini di rumusan oleh Fe2O3. Ini di 948 Kelvin atau 674,85 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu-suhu di mana materi-materi ini akan kehilangan sifat kemagnetannya. Oke. Nah, kemudian kalau kalau bukan karena adanya medan belum bukan bukan karena adanya magnet raksasa di dalam bumi, kemudian apa yang menimbulkan bumi bersifat magnetik ya. Jadi ada bumi mempunyai medan magnetik. Pernah dengar tentang geodinamo atau geodinamo? Ya, jadi sifat kemagnetan bumi itu muncul dari proses yang terjadi di di bagian inti bumi seperti itu ya.
Bayangkan kalau misalnya ini adalah bumi secara keseluruhan ya, di bagian bawahnya ini ada setelah mantel ya, lebih dalam dari mantel ini ada inti bumi ya, inti bumi dibagi dua, ada inti luar dan inti dalam seperti itu. Inti luar bersifat apa? Fluid atau solid? Inti luar dia fluida ya. Jadi inti luar itu dia bersifat fluida, artinya apa? Bisa katakanlah dalam bentuk fase fase cair begitu ya. Sementara di apa di inti dalam dia bersifat padat seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita ibaratkan di sini apa di inti dalam gitu ya, di inti inner core ini sangat panas seperti itu ya, dia menjadi sumber panas, sementara di inti luar dia bersifat fluida. Kalian bisa bayangkan ya, ada fluida di apa di bagian luar, kemudian panas di bagian dalam seperti itu. Apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi arus konveksi gitu ya. Jadi di dalam inti luar dia akan terjadi arus konveksi. Nah, di dalam inti luar ini gitu isinya apa? Isinya besi dan nikel seperti itu kan, ya. Bayangkan jadi dia sifatnya konduktif gitu. Ya, bayangkan suatu benda yang konduktif kemudian ada arus konveksi seperti itu, ya maka dia akan muncul medan medan listrik seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian hal itu juga ditambah dengan sifat rotasi bumi seperti itu ya. Jadi karena kita di kuliah-kuliah awal kita bahas bahwa bumi itu juga berotasi seperti itu, maka nanti akan muncul gerak spiral seperti ini gitu ya. Akan muncul gerakan spiral seperti ini yang dikenal sebagai gaya Coriolis begitu ya. Oke. Nah, Dari beberapa komponen itu, maka proses itu memunculkan sifat kemagnetan dari bumi. Begitu ya, prosesnya dikenal dengan geodinamo seperti atau geodinamo ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana persamaannya kalau secara matematik begitu ya? Proses tadi Kalau secara matematik, maka proses tadi itu dapat dinyatakan oleh rumus ini, begitu ya, oleh rumus ini. Do B do T sama dengan eta nabla kuadrat B ditambah dengan nabla cross dikalikan dengan U cross B, seperti itu. U apa? U adalah kecepatan fluidanya. Ternyata tadi kan fluidnya dipanaskan kan, jadi dia punya apa kecepatan untuk bergerak seperti itu. Nah, di sini B adalah medan magnet yang terbentuk ya. Ini medan magnet yang terbentuk. Sementara eta 1/sigma mu disebut dengan difusivitas magnetik seperti itu ya. Di sini juga ada sigma. Sigma adalah konduktivitas listrik ya. Dan mu adalah permeabilitas. Oke, jadi ini adalah menggambarkan bagaimana bumi punya sifat kemagnetannya, begitu ya. Pertama, kita lihat dulu apa yang terjadi di dalam bagian inti, baik inti luar maupun inti dalam. Inti luar fluida, inti dalam panas, maka akan terjadi konveksi seperti itu. Begitu ya. Nah, kalau waktu kita belajar fisika ya tentang dinamo begitu, ini mirip seperti inilah gitu ya. Jadi proses yang tadi terjadi proses yang terjadi dalam inti bumi seperti itu, maka secara skematik, gitu, secara skematik ini digambarkan oleh eh, rangkaian seperti ini ya, rangkaian dinamo seperti ini. Oke, ya, baik. Nah, ini adalah garis-garis ini menunjukkan medan magnetik ya, pola medan magnetik yang dihasilkan oleh bumi. Dari mana ini muncul ya? Ini adalah hasil pemodelan komputer ya. Jadi ini adalah hasil pemodelan komputer di sini yang blue ya, yang warna biru
dia adalah inward, artinya dia masuk medan-medan apa medan magnetnya masuk ya ke sini seperti itu. Sementara yang orange ya atau yang ya orange ini ya dia geraknya keluar seperti itu. Oke, ya dari mana ini di apa dihasilkan? Ingat ya, ini adalah diperoleh dari hasil pemodelan ini ya. Jadi ada rumus di sini kan? Di sini ada rumus, maka rumus matematik ini atau rumus fisika ini bisa kita buat coding ya, bisa buat pemrograman komputer seperti itu untuk membuat simulasi bagaimana sih pola dari medan magnetik di bumi. Nah, ini hasilnya seperti itu begitu ya. Ada yang masuk ya, kemudian ada yang keluar seperti itu. Oke. Ya. eh Sementara di apa di bagian tengahnya begitu ya, ini cukup kompleks ya polanya begitu ya, pola apa pola pola dari garis-garis gaya magnetnya ya, dia cukup cukup kompleks seperti itu. Oke. Ini penting di apa dipahami ya. Sekali lagi saya akan katakan ini adalah hasil pemodelan komputer ya. Ini hasil pemodelan komputer. Dari mana? Dari suatu persamaan fisika yang tadi saya sampaikan di apa di slide sebelumnya seperti itu. Yang biru masuk, kemudian yang oranye dia keluar kan apa namanya medan atau garis-garis gaya magnet kan selalu eh, nyambung begitu ya seperti itu. Ada yang masuk, kemudian dia keluar, dia membentuk suatu circle gitu kan seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa sih bumi punya medan magnet seperti itu, gitu ya? Nah, salah satunya bumi itu punya medan magnet ya dia untuk semacam tameng begitu atau melindungi ya bumi dari apa namanya dari solar wind seperti itu. Ya, solar wind ini adalah suatu kecepatan partikel elektromagnetik gitu ya yang apa yang kecepatannya sangat tinggi seperti itu ya akibat dari proses yang terjadi di matahari, dia akan memancarkan apa partikel-partikel begitu. Nah, kalau misalnya tidak ada medan bumi apa bumi tidak punya medan magnetik, maka partikel yang dipancarkan oleh matahari itu akan tembus ke bumi seperti itu kan. Nah, kalau itu terjadi begitu ya, maka saya hampir hampir dipastikan bahwa ini akan musnah seperti itu, kehidupan di bumi ini akan musnah. Tetapi coba kita lihat ya dari gambar ini, akibat adanya bumi punya medan magnetik yang apa yang melingkupi bumi seperti itu, ini seperti tameng seperti itu ya, seperti tameng sehingga serangan dalam tanda kutip begitu ya, partikel-partikel dari solar wind ini dia tidak tembus ke bumi seperti itu, tapi dia dihalang apa terhalang oleh yang disebut sebagai magnet bumi ini ya ini dikenal dengan bow shock gitu ya ininya itu apa istilahnya itu kemudian secara keseluruhan ini membentuk suatu magnetosfer jadi membentuk suatu wilayah ya yang di apa yang dilindungi oleh medan magnet seperti itu ya sehingga si material atau partikel-partikel yang dipancarkan oleh matahari ini dia tidak tembus tapi dia disebarkan ke sini bisa lihat di sini ya ini adalah eh, hasil dari perlindungan medan magnet ya bumi seperti itu. Oke ya, jadi salah satu apa salah satu eh apa namanya fungsi dari medan magnet itu ya untuk mempertahankan kehidupan di bumi ini seperti itu. Oke. Nah, ini juga salah satu fenomena dari adanya medan magnet bumi. Jadi garis-garis ini sekali lagi ini menunjukkan garis-garis medan magnetik begitu ya. Seperti itu gitu kan. Jadi ini seakan-akan yang apa yang jadi tameng tadi ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada partikel-partikel dari apa dari eh, matahari begitu kan dia akan di trap gitu kan dia akan dijebak begitu ya di apa
di wilayah ini ya yang dikenal dengan Outer Van Allen Belt gitu kan ya atau sabuk Van Allen luar begitu ya seperti itu. Kemudian kalau masih ada ada partikel yang tembus ke dalam bumi, ini juga akan ditahan oleh medan magnetik lainnya seperti itu ya. Ini membentuk seperti ini yang dikenal dengan sabuk Van Allen bagian dalam atau inner Van Allen belt seperti itu ya. Nah, ini kalau beberapa data di sini sebutkan misalnya eh, radiasi yang terluar begitu ya, yang ini maksudnya kan itu bisa sampai dengan 13.000 kilometer ya sampai dengan 60.000 kilometer. Jadi ini keberadaan dari apa dari trap atau pelindung bumi ini yang bagian luar ini jaraknya dari permukaan bumi bisa sampai dengan 13.000 sampai dengan 60.000 kilometer seperti itu. Sementara yang bagian innernya ini ya, yang ini bagian dalam seperti itu, ini adalah garis gaya magnet ya, yang eh, di bumi yang bagian dalam itu jaraknya 1.000 sampai dengan 6.000 kilometer di atas permukaan bumi seperti itu. Oke ya, jadi sekarang kita paham ya apa fungsi dari medan magnet bumi seperti itu ya untuk melindungi bumi itu sendiri tentunya ya untuk melindungi kita semua seperti itu. Oke. Nah, ya, jadi kalau kita lihat, walaupun tadi disebutkan di awal begitu ya bahwa hipotesis dari William Gilbert ya yang menghipotesiskan bahwa ada suatu medan magnet raksasa begitu ya di di dalam bumi ini begitu di mana itu tidak sesuai dengan kondisi temperatur Curie seperti itu. Tetapi begitu walaupun seperti itu kita bisa apa namanya eh seakan-akan begitu ya, seakan-akan bahwa di bumi ini ada suatu dipol gitu kan, ada dipol magnetik, tapi bukan bukan real ya dalam bentuk medan atau dalam bentuk magnet batang ya, tetapi itu bisa dideskripsikan begitu ya, eh, sehingga dia berperilaku seperti dipol magnetik begitu ya. Ini arahnya begitu ya. Ini adalah bagian dari kita ingat ya kalau di magnetik itu ada yang kutub selatan, ada kutub utara seperti itu ya. Nah, jadi eh, sifat dipol magnetik bumi ini digambarkan atau saya gambarkan pakai garis yang merah ini seperti itu ya. Di mana ini adalah kutub selatan geomagnetik seperti itu. Sementara di bagian sisi lainnya lagi ya di bagian ini, oke saya akan tuliskan untuk memperjelas saja ya. Berbalikannya, jadi di sini ini adalah kutub utara geomagnetik begitu ya. Di sini ini adalah kutub selatan geomagnetik seperti itu. Nah, di sisi lain ya waktu kita belajar di pertemuan pertama, kita juga sudah membahas tentang kutub eh, kutub dari geografis begitu ya. Ini kutub utaranya, ini kutub selatannya seperti itu. Oke, nah jadi dari hasil perhitungan ada deviasi atau ada perbedaan antara kutub utara geomagnetik dengan kutub geografis. Seberapa besarnya? Besarnya adalah 11,5 derajat yang ini ya. Jadi perbedaan antara eh, kutub geografis ya, kutub utara geografis dengan kutub utara magnetik ini ada perbedaan 11,5 derajat.
Seperti itu. Oke, ya. Sebelum saya lanjut, bisa dipahami sejauh ini? Siapa? Oke ya, good. Kalau gitu ya, Bisa Pak. good ya. Seperti jadi ada perbedaan antara pokoknya kutub geografis dengan kutub magnetik seperti itu. Oke, good. Saya akan ke sini. Up. Next kok nggak bisa. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini. Up. Kenapa ya? Kok Pak? Ini saya nggak bisa geraknya, jadi susah nih. Bentar ya, ini saya apa, kesulitan untuk menghapus. Saya akan stop share dulu, nanti akan share lagi. Tadi saya kesulitan untuk menggerakkan. Oke, sekarang udah enggak. Itu sama juga. Ya, kesulitan betul. Baik ya, sekarang kita perhatikan gambar ini ya. Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana garis-garis gaya magnet itu keluar dan masuk ke dalam bumi seperti itu ya. Di sini ada yang apa? Ada yang masuk, kemudian ada yang keluar seperti itu. Dan ingat ya, yang namanya gaya magnet itu adalah satuan vektor ya. Jadi dia bukan apa, bukan skalar. Kalau vektor artinya dia punya besar dan punya arah seperti itu ya. Sekarang misalkan begini ya. Misalkan saja ya, kita ambil misalnya titik yang ini ya. Kita ambil garis yang ini nih. Vektor yang ini ya, atau vektor yang ini boleh lah ya. Vektor yang ini penting di apa, diperhatikan ya, karena kadang suka apa, suka banyak yang miss atau yang salah ya, terkait dengan ini. Bayangkan kita ambil satu vektor ini, satu apa, satu garis eh, yang ada di sekian banyak garis-garis gaya magnet seperti itu. Kita ambil yang ini satu aja. Kemudian kita gambarkan di dalam suatu kerangka acuan seperti itu ya. Kerangka acuannya adalah yang apa, yang arah timur barat ya, arah utara selatan dan juga arah vertikal. Nah, garis yang tadi ini saya gambarkan sebagai garis yang ini. Mudah-mudahan bisa di apa, bisa diikuti ya. Kalau yang pakai apa namanya, HP begitu tentu akan kecil ya gambarnya seperti itu ya. Kalau yang pakai laptop tentu akan jauh lebih mudah melihat gambar ini. Nah, yang saya gambarkan, saya ambil garis gaya magnetik ini, saya gambarkan sebagai vektor ini, ya. Saya namakan ini sebagai vektor F, ya, sebagai vektor F. Ini ada tertulis F ya di sini ya. Nah, karena dia vektor, maka dia punya komponen gitu ya. Masih ingat ya, waktu kita belajar vektor, maka vektor itu punya komponen. Misalnya ada komponen X, ada komponen Y, ada komponen Z, seperti itu kan. Nah, sama juga halnya dengan vektor magnetik bumi ini. Jadi kalau misalnya saya tuliskan apa, saya gambarkan ini sebagai garis gaya magnetik, begitu ya, F, maka kita akan punya komponen vertikal seperti itu. Bagaimana caranya? Komponen vertikal kita
proyeksikan saja vektor F ini ke aksis vertikal. Nah, di sini hasil dari proyeksinya itu adalah Z. Seperti itu. Terlihat di sini ada F, ada Z di layar. Terlihat ya. Mudah-mudahan ya, Ya, karena kalau yang pakai laptop nih, apa yang pakai handphone, saya agak khawatir tidak bisa mengikuti atau melihat dengan clear seperti itu. Nah, demikian juga kalau kita proyeksikan begitu kan vektor F ini ke dalam bidang yang apa? Ke bidang yang apa? Yang melewati sumbu timur barat dan utara selatan begitu kan? Maka kita akan punya vektor H di sini. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Di sini ada vektor H seperti itu. Oke. Nah, di sisi lain, vektor H ini juga, jadi vektor H itu adalah eh, proyeksi horizontal ya atau proyeksi ke permukaan dari vektor F. Nah, sementara vektor H juga bisa kita proyeksikan ke sumbu utara selatan ya seperti itu dan juga bisa kita proyeksikan ke sumbu timur barat seperti itu. Ini yang apa? Yang proyeksi ke dalam sumbu apa? Utara selatannya kita sebut sebagai komponen X. Yang ini ya. Sementara proyeksi vektor H ke sumbu timur barat kita tuliskan sebagai vektor Y seperti itu. Oke. Nah, di sini dari vektor-vektor ini dari vektor F, vektor Z, vektor H, vektor X dan vektor Y, kita juga bisa mengidentifikasi adanya sudut ya. Oke. Sudut yang apa yang dibangun oleh dua vektor yang eh, berlainan. Sebagai contoh misalnya, ini adalah kita sebut sebagai sudut I ya, sudut I. Sudut I adalah sudut yang dibentuk oleh vektor H ya, komponen horizontal dengan vektor F. Seperti itu. I disebut sebagai sudut inklinasi, sementara vektor apa atau sudut D antara vektor H dan vektor X begitu, ini disebut sebagai sudut deklinasi. Ini ya gambaran apa? Gambaran eh, salah satu vektor garis magnetik ini. Ya, mudah-mudahan bisa di apa ikuti ya karena ini cukup penting begitu. Nah, kalau kita lihat secara matematik begitu ya, di sini ada H, di sini ada X, di sini ada Y. Maka hubungan antara H dengan X dan Y, maka hubungannya seperti ini. H sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti itu ya. X itu apa? Ingat, X itu adalah komponen utara selatan. Y adalah komponen timur barat seperti itu. Nah, sementara kalau F gitu ya, kita lihat di sini ya, F atau disebut sebagai medan total gitu ya, maka F sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat plus Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat ya. Ini tentu sudah kita kenal waktu kita belajar tentang vektor ya, seperti itu. Jadi resultan atau resultan gaya atau resultan vektor itu tidak lain adalah akar kuadrat dikalikan dengan kuadrat dari masing-masing komponennya. Nah, tadi ada sudut deklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Saya sampaikan sekali lagi ya, sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh komponen horizontal ya, oleh H seperti itu terhadap sumbu utara selatan. Nah, dari pelajaran geometri, gitu ya, dari pelajaran geometri, kita bisa lihat bahwa sudut D atau sudut deklinasi itu tidak lain adalah arkus tangen dari Y dibagi X seperti itu. Ya, ini kalau apa? Kalau adik-adik bisa melihat ke layar dengan cukup jelas begitu ya, maka bisa apa? Bisa dilihat dengan mudah menggunakan
hukum trigonometri sederhana seperti itu. Itu untuk deklinasi ya. Oke. Nah, sementara sudut inklinasi atau disebut sebagai dip begitu ya, atau kemiringan secara vertikal, ini adalah sudut ini nih. Sudut yang dibentuk oleh komponen horizontal terhadap komponen vertikal. Rumusnya seperti ini, I sama dengan arkus tangen atau ditulis sebagai tangen minus 1, Z dibagi dengan H, seperti itu. Oke, tadi saya coba untuk memperbaiki. Sebelum ke sini saya ingin memperbaiki dulu tampilan ini nih, tampilan dari layarnya. Oke. Yep. So. Baik, masih terlihat slide-nya? Lihat Pak. Masih ya? Oke, masih ingat ya apa namanya definisi-definisi ini cukup penting ya, dan tolong diingat karena konsep ini konsep yang paling dasar seperti itu di kemagnetan batuan seperti itu, atau di kemagnetan bumi ya. Nah, di sini ya untuk membuat suatu referensi dari sifat kemagnetan bumi begitu ya, ada yang dikenal sebagai International Geomagnetic Reference Field atau disingkat jadi IGRF seperti, atau kita bahasa Indonesia IGRF gitu ya, seperti itu. International Geomagnetic Reference Field. Nah, apa itu IGRF? Ya, IGRF tidak lain adalah model standar yang menggambarkan medan geomagnetik utama dan variasi skulernya. Ya, itu adalah IGRF. Nah, kalau di gravitasi, padanannya itu seperti gravitasi normal lah gitu ya. Kan minggu kemarin saya sudah apa ya, adik semua sudah bikin bagaimana variasi gravitasi terhadap sudut lintang seperti itu gitu ya. Nah, kurang lebih ini juga seperti itulah. Jadi bagaimana variasi medan geomagnetik dari satu tempat ke tempat lainnya seperti itu. Ya, itu dikenal dengan IGRF ya. Ini dijadikan sebagai model standar. Nah, kalau yang kedua ini adalah bagaimana apa IGRF dibuatlah seperti itu begitu ya. Yang nomor dua ini, jadi bagaimana model IGRF ini dibuat. Ya, ini lagi-lagi melibatkan formulasi matematika, formulasi fisika yang cukup kompleks begitu ya. Jadi ini saya akan skip gitu ya, seperti itu. Tetapi yang harus adik-adik diingat, IGRF itu menggambarkan bagaimana sifat kemagnetan bumi ya, variasinya seperti apa, seperti itu. Ini rumusnya ya. Ini saya tidak akan jelaskan terlalu detail ya, begitu ya. Oke. Nah, pada intinya begitu, eh, IGRF ini dia menggambarkan bagaimana variasi dari sifat kemagnetan di bumi. Sebagai contoh ini ya, tadi ingat ya, kita punya sudut deklinasi. Ada yang masih ingat nggak? Coba, sudut deklinasi itu apa? Sudut apa coba? Di slide sebelumnya, atau dua slide sebelumnya. Coba, ada yang masih ingat nggak apa itu sudut deklinasi? Kalau kita lihat di sini ya, nih, sudut deklinasi itu ini. Ya,
Jadi sudut yang dibentuk oleh komponen medan magnetik atau medan geomagnetik utara selatan dengan komponen horizontalnya. Ya, jadi menggambarkan itu. Jadi kalau kalau saya tunjukkan ini adalah deklinasi dari medan utama begitu ya atau medan magnetik utama, maka coba saya ingin lihat ya bagaimana adik-adik bisa membaca eh, garis ini. Ya, kita lihat saja misalnya ya. Kita lihat misalnya Ambon coba. Ambon sudut deklinasinya berapa coba di situ. Bisa terlihat petanya masih masih clear. Mudah-mudahan masih ini ya, mudah-mudahan masih masih terlihat dengan cukup baik begitu loh. Terlihat nggak yang apa? Ambon di mana? Terlihat nggak? Dari apa? Dari layar. Terlihat Bang. Terlihat ya? Ada yang mau nunjukin atau saya tunjukin, Ya, Pak. saya tunjukin aja ya. Sini ya. Tapi jangan warnanya jangan warna kuning ya, harusnya warna yang yang strong gitu, warna merah ya di sini. Nah, Ambon di sini ya, kurang lebih lah gitu ya di sini. Nah, coba lihat kontur ini kira-kira ada di kontur berapa nih? Yang hijau ya, ini kan nol nih. Ini kan nol nih. Yang kontur ini berapa coba? Kontur yang ini kontur berapa di sini? Ada yang tahu nggak? Kalau ini 10 gitu ya, ini Dua, se- Pak. berapa? Dua, Pak. Good ya. Siapa itu? Kristo, Pak. Kristo ya, bagus ya. Dua. Nah, oke. Good ya. Dua. Di sini dua seperti itu. Jadi kalau di sini dua, berarti di sini nol, berarti di sini berapa nih? Kurang lebih. Satu ya, Kristo ya. Iya, Pak. Nah, jadi deklinasinya untuk di Ambon itu adalah 1 derajat begitu ya. Seperti dari apa? Dari gambaran ini seperti itu. Kurang lebih sama juga lah ya di apa di Jawa Barat, di Bandung juga deklinasinya antara ada di 1 begitu ya. Ada juga yang apa yang mensimplifikasi katanya nol seperti itu kan. Ya, jadi kalau lihat ini di Bandung, ini di Bandung ya, ini di Ambon begitu ya, deklinasinya di sekitar 1 seperti itu. Tapi bisa dibayangkan ya, apa itu deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh komponen horizontal dengan komponen utara selatan, barat timur ya. Sorry, utara selatan ya. Seperti itu. Oke, ya. Nah, kemudian tadi selain deklinasi juga ada eh, ya, ada inklinasi. Apa tadi inklinasi? Ada yang masih ingat? Deep, Pak. Deep, good ya. Jadi bagaimana kemiringan dari vektor apa? Vektor medan magnetik. Nah, coba dilihat ya. Ini gambarnya memang harus sangat jeli ya. Coba berapa sih di Ambon? Wah, ini harus memang matanya harus apa? Harus sangat tajam ini ya melihat grafik ini. Ada nggak coba yang mau menyampaikan ini berapa kira-kira deep? Nol, yang ini -10, -20, atau oh bisa di ini kali ya, bisa di zoom kali ya. Ntar gini gimana ya untuk ngezoom apa? Oh gini nih. Nah gini nih. Yup.
Coba ya kita lihat bareng-bareng di sini nih. Oke, kelihatan nggak ya berapa dip atau kemiringan dari medan magnetik di Ambon di sini coba. Sepakat nggak dengan yang saya pikirkan? Kira-kira berapa gitu. Karena ini tidak bisa di zoom lebih ini lagi ya, tidak bisa di zoom lebih. 25 sampai 27 derajat mungkin, Pak. Wes, good ya, betul. Minus ya, tapi ya ingat minusnya ya. Iya, Pak. Minus ya, karena minus itu artinya dia keluar seperti itu kan. Kalau kalau apa kalau positif dia ke dalam seperti itu. Ya, kurang lebih di apa di Jawa Barat juga ada di -30 lah seperti itu ya. Good, seperti itu. Nah, saya berharap ya adik-adik bisa apa bisa melihat itu seperti itu ya. Oke, kemudian ini adalah medan apa medan utama horizontalnya. Jadi yang H-nya tadi ya, yang H-nya jadi proyeksi dari medan utama tadi ke permukaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat medan utamanya di sini ya, kita lihat ya medan utamanya ini saya lihat di kota misalnya di Jawa Barat aja ya, di Jawa Barat itu ada di kontur yang ini nih. Kontur yang ini. Jadi kalau ini 3.500, ini 35.000, ini 40.000 begitu ya. Berarti ini masing-masing kontur ini 1.000. Jadi 3.000, 35.000, 36.000, 37.000, 38, jadi kurang lebih di 38.000 ya. Ya, hampir sama kayaknya di apa di di Jawa Barat atau di sepanjang Pulau Jawa ya dengan di Ambon mungkin kisaran harganya ada di 37.000 lah gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini penting ya, apa mengetahui ini penting karena ini akan menjadi acuan saat nanti kita akan survei magnetik di lapangan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu begitu ya, kira-kira medan magnetik utama di daerah kita survei itu berapa harganya gitu kan. Kita harus tahu dulu supaya nanti kita bisa men-setting alatnya ya atau disebut sebagai magnetometer supaya mencari nilai medan magnetiknya di sekitar apa di sekitar nilai-nilai itu seperti itu. Oke, ini medan magnetik horizontalnya, kemudian ini yang vertikalnya gitu kayaknya yang Z tadi ya. Tahu kan Z adalah proyeksi dari F terhadap sumbu vertikal seperti itu. Kalau kita apa? Kalau kita zoom lagi gitu ya, ini terlalu merapat begitu ya ini ya. Terlalu rapat memang ya. Ya, ini ada di sekitar -15.000 ya, -20.000, -25.000 lah kadang-kadang ya, yang yang melingkupi Pulau Jawa dan di Ambon begitu ya, seperti itu harganya antara -25.000 atau -15.000. Itu yang bagian vertikalnya gitu kan. Nah, sementara yang totalnya ya, yang bagian totalnya kita lihat yang bagian totalnya. Nah, di sini ini agak beda ya. Kalau setelah ditotalkan ini terlihat perbedaannya di Pulau Jawa begitu ya. Itu 45.000 besarnya 45.000. Oh ya, satuannya apa? Satuannya nanotesla ya. Nanti kita akan bicara masalah satuan apa namanya? Satuan dari medan magnet, oke. Nah, ini 45.000 di Pulau Jawa, kemudian di Ambon sekitar berapa nih? Ada yang bisa menebak berapa? Ini 40.000, ini 45.000 ya. Yang ini kira-kira berapa nih di Ambon itu 40. Jadi per garisnya itu 10.000 ini. 41 di 42-an ya, di 42.000. Nah, ini penting ya mengetahui ini tadi saya katakan lagi bahwa
Nanti ini sebagai petunjuk awal ya. Nanti ketika kita survei misalnya di Ambon, maka kita setting alatnya supaya menerima medan magnetik di sekitar harganya 42 ribuan seperti itu. Ya, baik ya. Ini, nah mungkin nanti akan tanya. Nah ini saya lihat ya. Ini di sini peta-peta ini adalah peta yang saya ambil untuk tahun 2020 ya. Saya belum ngambil yang 2025 karena biasanya peta ini tuh diupdate setiap 5 tahun sekali seperti itu ya. Jadi peta IGRF ya itu diupdate setiap 5 tahun sekali. Jadi seharusnya tahun yang 2025 ini sudah ada versi baru begitu ya. Walaupun saya belum sempat download ya seperti itu. Tapi biasanya ini berbeda sedikit dengan yang periode sebelumnya begitu ya 2020 2025 begitu ya. Ya ini berbeda sedikit jadi saya pakainya yang 2020 seperti itu. Oke, nah untuk apa IGRF tadi saya katakan sambil saya menjelaskan tentang IGRF tadi ya saya jelaskan ini apa pentingnya. Jadi dalam eksplorasi geofisika menggunakan metode magnetik begitu ya. Ini data intensitas medan total IGRF itu ini digunakan untuk mengkoreksi data pengamatan magnetik. Ini jadi sangat penting. Sama pentingnya dengan medan gravitasi normal begitu ya. Medan gravitasi normal yang yang pernah disampaikan atau dihitung ya di pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin bagaimana gravitasi normal itu berubah dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari satu lintang ke lintang lain. Demikian juga dengan IGRF kan. Tadi kita kita lihat totalnya misalnya berubah dari antara Bandung dengan Ambon begitu ya. Eh, ada perbedaan nilai medan magnet atau IGRF-nya seperti itu. Dan ini akan digunakan untuk keperluan eksplorasi seperti itu. Nah, sementara variasi nilai geomagnetik juga dia ada variasi temporalnya. Apa itu maksudnya? Jadi nilai geomagnetik itu eh, bisa berubah dari satu waktu ke waktu lain. Misalnya antara pagi, siang, sore, malam begitu ya. Dia bisa berubah. Nah, perubahannya ada yang sifatnya harian. Jadi dalam satu hari itu dia berubah nih. Yang tadi saya sampaikan pagi, misalnya kan siang, sore, malam. Itu disebut sebagai variasi diurnal atau perubahannya itu harian. Jadi dalam satu hari dia bisa berubah seperti itu. Ada juga variasi medan magnetik yang sifatnya lebih panjang seperti itu, gitu ya. Jadi tidak bukan bukan lagi harian, bukan lagi mingguan, tetapi ini bisa 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 sangat panjang, begitu tahunan seperti itu, begitu ya. Itu disebut sebagai variasi skuler, ya. Jadi ada variasi diurnal, ada variasi skuler, ya. Nah, coba saya kira-kira yang variasi diurnal atau variasi harian ini apa penyebabnya? Kok medan magnetik berubah dari pagi, siang, sore, malam? Kira-kira apa ya yang menyebabkan variasi harian ini? Dipengaruhi oleh arus listrik di lapisan ionosfer, Pak. Yang dipengaruhi juga oleh radiasi matahari. Oke ya, jadi kalau begitu ini variasi harian ini berkorelasi atau disebabkan oleh aktivitas yang terjadi di matahari kan? Kita ingatkan matahari kan tentu akan berpengaruh ke bumi kan? Ya, kadang matahari di jam sekian berbeda dengan di jam sekian, berbeda dengan jam sekian seperti itu kan? Nah, jadi variasi yang tentu akan tadi menyebabkan variasi di ionosfer seperti itu. Oke. Nah, jadi penyebab utama dari perubahan medan magnetik bumi ya yang sifatnya diurnal itu adalah terutama oleh aktivitas matahari. Begitu ya. Tadi ingat ya, tadi kita lihat bagaimana matahari itu akan
memancarkan atau mengemisikan partikel-partikelnya ya ke bumi seperti itu. Oke. Nah, kalau variasi sekuler itu sifatnya yang lebih panjang lagi begitu kan, tidak lagi sifatnya harian seperti itu. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, tetapi sebelum itu di bagian terakhir di slide ini dituliskan bahwa variasi diurnal, gitu ya, variasi diurnal ini digunakan untuk mengkoreksi data pengamatan medan magnetik, ya. Itu untuk variasi diurnal. Jadi ini sangat penting variasi diurnal itu untuk keperluan eksplorasi seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini yang lebih perubahan yang lebih panjang, disebut sebagai scalar variation atau perubahan atau variasi scalar seperti itu ya. Nah, kita lihat ya, ini di bawah ini menunjukkan tahun 1945. Ini yang bagian apa? Yang bagian kiri itu menunjukkan posisi kutub utara magnetik. Sementara di bagian kanan itu ya, ini disebab apa itu menunjukkan kutub selatan magnetik. Nah, kita lihat bagaimana perubahannya dari tahun ke tahun begitu ya. Misalnya kita lihat yang kutub utaranya dulu ya. Tahun 1945, kutub utara magnetik ada di sini. Oke, kemudian tahun 1950 dia bergeser lebih ke utara, seperti itu. Tahun 1955 gitu ya, dia juga bergeser terus ke arah lebih utara, ya. Atau ini kalau kita lihat ke lintangnya ada ini 74 lintang utara. Kemudian ini kurang lebih di 74,5, tahun 955 75, sekian, tahun 60 65 70 75 80 85 90 95 sampai dengan ini yang ditunjukkan sampai dengan tahun 2000 ya. Tahun 2000 ini kutub utara magnetik sudah ada di sini. Ya, jadi kalau kita lihat rentang berapa tahun nih dari 1945 ke tahun 2000 yaitu 55 tahun begitu ya, sudah ada perubahan dari 74 lintang utara ke 80 derajat lintang utara. Jadi ada perubahan 6 derajat seperti itu. Ya, demikian juga dengan kutub selatannya. Ini 1945 di sini, 950 di sini, 55 dan terus begitu kan, dia bergerak ke arah selatannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini seperti pergerakan kalau tadi ya menurut kalau menurut William Gilbert bahwa di bumi itu ada semacam magnet raksasa, jadi ini seakan perubahan kemiringan dari si magnet raksasanya tadi seperti itu ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi dia berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh ini yang pada tahun 1600 ya, ini adalah deklinasi dan inklinasinya seperti ini. Wah, kok tahu Pak ini 1600 kan belum ada komputer. Ya, ini hasil pemodelan ya. Ini hasil pemodelan lagi-lagi powerfulnya kenapa adik-adik juga harus punya kemampuan untuk membuat program begitu kan karena kita bisa membuat model ya. Seperti ini tahun 1600 ini adalah peta deklinasi dan inklinasinya seperti ini. Ini tahun 1950 begitu ya, seperti ini ada perubahan ya. Nah, ini kalau dibuat animasinya coba ya. Ini adalah perubahan dari sudut deklinasi. Mulai dari 17 sekian ya, lihat ya. Ini paling sampai dengan 1900, jadi 1000 dari 1600-an begitu sampai dengan 1900-an. Ini adalah perubahan deklinasi magnet bumi seperti itu. Ya, oke ya. Jadi kita makanya setiap 5 tahun sekali ini harus diupdate begitu ya IGRF tadi ya International Geomagnetic Referensi ya seperti itu. Nah, sekarang saya akan tanya, kalau misalnya tadi yang diurnal ya lebih diakibat oleh aktivitas matahari atau di ionosfer tadi kan ya.
Nah, ini kalau yang apa yang sekuler ini akibat dari apa nih perubahan ini nih? Gerakan itu Pak. Bisa agak ini coba agak agak pelan ya. Akibat apa? Gerak, gerakan fluid Pak. Gerakan kuda yang di mana? Di mana nih? Di mana? Gerakan kuda di mana? Di inti luar bumi Pak. Oke ya, di luar bumi tadi kan apa? Jadi keberadanya apa keberadaan sifat kemagnetan bumi ini kan akibat adanya proses atau gerakan fluida di outer core ya atau di inti luar seperti ini. Maka perubahan ini pun dia menggambarkan bagaimana perubahan apa konveksi di inti luar bumi seperti itu. Good ya kalau gitu. Oke. Nah, sebagai contoh ya, berdasarkan perubahan dari sifat kemagnetan bumi, begitu kan? Maka ini juga digunakan untuk menggambarkan atau apa terkait dengan adanya perubahan magma seperti itu kan? Bukan perubahan artinya bagaimana magma keluar ya dari pematang samudra begitu kan ya? Karena dia ada proses divergensi, di keluarnya material bumi ya di zona divergensi kemudian dia bergerak ya karena dorongan tektonik begitu gerak litosfer begitu atau di di apa namanya di ya di bagian atas bumi seperti itu ya dia akan mendorong ya material yang baru terbentuk seperti itu ke arah kiri dan kanannya seperti itu. Nah, apa yang terjadi ya? Untuk beberapa batuan, begitu kan, maka dia bisa menangkap kondisi magnetik pada saat itu, pada saat eh, batuan itu terbentuk seperti itu, ya. Maka apa beberapa batuan dia bisa merekam kondisi eh, kemagnetan bumi pada saat itu. Makanya di sini ada apa? Ada kondisi normal, ada kondisi reverse, gitu kan. Yang ini misalnya magnetik terjadi perubahan arah apa namanya magnetik tuh ya, yang tadinya arah ke sini sekarang jadi arah ke sini ya dari konveksinya seperti itu dan itu bisa terekam di dalam batuan seperti itu. Jadi dalam hari ini batuan adalah sebagai kalender ya atau bisa juga umur umur apa namanya umur batuan juga bisa dikaitkan dengan sifat kemagnetannya seperti itu. Atau dia bisa merekam kondisi kemagnetan saat dia terbentuk ya proses litifikasinya seperti itu. Ya, tentu ini sudah sangat familiar ya ketika dijelaskan terkait dengan geodinamika begitu kan ya. Jadi semakin di bagian oceanic ridge atau pematang samudra dia berumur muda begitu sementara semakin semakin ke arah zona subduksi dia arahnya atau umurnya semakin tua seperti itu begitu ya. Ini di umur tadi dibedakan dengan warna-warna yang bervariasi. Nah, ini adalah apa namanya menggambarkan perubahan atau perubahan apa kutub utara atau kutub magnetik lah secara umum seperti itu yang terekam di dalam apa batuan seperti ini. Ini hasil rekaman dari berbagai macam lokasi. Misalnya ini yang atas ini ya, yang atas ini dari Atlantik Selatan begitu ya. Yang apa? Yang ini rekaman atau hasil pengukuran di Pasifik Utara, yang ini di Antartik ya, seperti itu, yang bagian ini. Nah, kita lihat ya, ini adalah hasil dari analisis begitu. Ada yang warna merah, sorry, ada yang warna hitam, ada yang warna eh, putih seperti itu, begitu ya. Ini yang warna apa? Yang warna hitam itu menunjukkan kondisi normal, begitu ya. Sementara yang kondisi putih dia pembalikan medan magnetik. Jadi apa
kita lihat dari hasil ini bahwa medan magnet itu pernah pernah berkali-kali berubah seperti itu kan. Tapi lihat umurnya juga sudah jutaan tahun begitu ya, bukan bukan puluhan ratusan tahun, tapi dia jutaan tahun berubahnya itu seperti itu. Oke, ini juga sama ya, ini juga sama dengan yang tadi seperti. Nah, sekarang kita akan lagi-lagi membahas tentang teorinya ya, teori dasarnya gitu kan. Ya bagaimana kan kita mau apa? Kita tidak bisa menghindar dari rumus fisika begitu kan, karena kan bicara masalah magnetik ya kita harus bicara masalah teori fisika tentang magnetik begitu kan, ya. Nah, kalau di waktu kita membahas tentang gravitasi, maka elemen paling kecilnya itu adalah massa, bisa dianggap sebagai titik seperti itu. Ya, dia muatannya sama seperti itu. Tapi kalau kita bicara magnetik, maka elemen terkecilnya itu adalah dipol magnetik. Apa itu dipol magnetik? Dipol magnetik adalah bentuk di mana dia pasang-pasangan ya. Jadi muatan magnetiknya itu berpasangan positif dengan negatif seperti itu. Oke. Nah, saya tidak akan detail ya di sini. Nanti silakan adik-adik untuk belajar lebih dalam lagi secara mandiri ya. Nanti saya akan kasih bahannya seperti itu. Ya, bayangkan ini ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa sih nilai potensial magnetik di satu titik ini, di titik P yang berjarak R dari pusat dipol magnetik ini. Nah, ini rumusnya gitu kan, potensial magnetik itu rumusnya adalah seperti ini. Jadi potensial magnetik di titik P sama dengan M dibagi dengan R kuadrat dikali dengan cos theta. Nah, di sini ada M. M itu apa? M itu adalah 2 dikali dengan M dikali dengan L seperti itu. Ya, L apa? L adalah jarak atau 2L itu adalah jarak antara muatan positif dan muatan negatif ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi ini adalah rumus. Theta apa? Theta adalah sudut yang dibentuk oleh apa namanya? Garis yang menghubungkan atau kita sebut sebagai sumbu dipol begitu ya dengan eh, ini apa dengan jarak R seperti ini. Ini adalah theta ya. Rumusnya seperti ini. Oke. eh, Kok nggak bisa next ini? Nah, kemudian medan magnetik ini rumusnya seperti ini ya. Saya tidak akan jelaskan dengan apa, saya tidak akan terangkan cukup detail. Silahkan nanti adik-adik bisa pelajari ini ya. Jadi medan magnetik lain adalah turunan dari potensial ya. Jadi kalau ini kita turunkan, jadi kalau persamaan ini kita turunkan, tetapi kita menggunakan koordinat bola begitu, maka kita akan punya rumus seperti ini gitu ya. Jadi ada komponen R, yaitu komponen radial, ada komponen theta atau komponen tangensial ya. Ini disebut sebagai medan magnetik. Ada juga ya, istilahnya adalah induksi magnetik ya. Induksi magnetik yang dinyatakan oleh B itu sama dengan mu 0 dikalikan dengan H. Tadi H adalah medan magnetiknya. Di sini mu 0 adalah harganya 4pi kali 10 pangkat min 7 Newton per ampere square. Seperti itu. Ya, ini adalah mu 0. Jadi kalau kita mau menghitung B, ya, maka BR, ingat ya, karena medan magnetik itu ada dua komponen, komponen radial dan komponen tangensial. Demikian juga induksi magnetiknya. Jadi ada induksi magnetik bagian radial, ada induksi magnetik bagian tangensial. Ini rumusnya ya. Kalau kita lihat bedanya apa? Bedanya yang radial ada cos tetanya, begitu kan? Yang tangensial ada sin tetanya, seperti itu. Ya, nah di dalam sifat apa? Kalau kita bicara masalah sifat kemagnetan batuan, begitu ya, maka kita lihat ini beberapa contohnya, gitu ya. Misalnya ini contoh-contoh dari mineral atau tipe batuan, ada sedimen ya.
batuan sedimen yang atas ini. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat yang ini, yang apa? Saya tunjukkan sini aja ya. Ini ya yang sedimen, begitu mulai dari ada dolomit, limestone, sandstone, shale, begitu ya. Ini nilainya sekian, yang metamorfik sekian, ini yang bagian apa? Yang bagian eh, batuan bekunya, begitu kan? Atau igneous rocknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, begitu ya, yang punya sifat kemagnetan besar tentu adalah batuan-batuan yang batuan-batuan beku seperti itu ya. Harganya sangat besar, mulai dari ada yang puluhan juga ada, yang ratusan, ada yang ribuan bahkan kan, ya sampai dengan 75.000, ada yang dengan 182.000, begitu kan sifat kemagnetannya. Nah, di sini sifat kemagnetan dinyatakan oleh suatu besaran yang namanya suseptibilitas seperti itu ya. Ini adalah suseptibilitas dari batuannya seperti itu. Ya, jadi secara umum batuan beku dia lebih lebih punya sifat kemagnetan dibandingkan dengan metamorfik dan maupun yang sedimen seperti itu. Ya, ini besaran yang menunjukkan sifat kemagnetan disebut sebagai suseptibilitas ya. Pernah dengar kalimat suseptibilitas? Pernah mendengar suseptibilitas magnetik? Sudah ya, tentunya ya. Apa? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke ini nih, ini ya. Ini hubungan antara medan magnetik atau magnetisasi yang dikenal dengan M dan medan magnetiknya ya. Jadi ada yang apa sifat sifat kemagnetan dari batuan itu dibagi menjadi beberapa jenisnya. Ada yang diamagnetik, ada yang paramagnetik dan ada yang ferromagnetik seperti itu. Nah, bedanya adalah hubungannya antara magnetisasi dengan kemagnetannya. Ada yang seperti ini ya, ada yang diamagnetik, jadi dia tidak bersifat magnetik seperti itu. Ada yang paramagnetik disebut sebagai magnetik lemah ya, paramagnetism gitu. Ada yang ferromagnetik. Kalau yang ferromagnetik dia adalah kemagnetan kuat seperti itu. Sebagai contoh misalnya yang diamagnetik quartz gitu ya. Jadi quartz itu tidak atau rumus rumus kimianya SiO2 begitu ya. Dia bersifat diamagnetik. Artinya dia tidak bersifat magnetik seperti itu. Sementara olivin ya, olivin di sini paramagnetik, artinya sifat kemagnetannya lemah. Sementara ferromagnetik atau magnetite begitu, Fe3O4, dia sangat punya sifat kemagnetan yang kuat seperti itu. Ya, jadi apa kalau di graffiti kita bicara sifat kemagnetan, apa sifat sifat batuan itu dilihat dari massa batuannya kan, rapat massanya atau densitasnya ya, seperti itu. Tapi kalau kita membahas tentang kemagnetan, maka sifat dari apa batuan itu dibagi menjadi diamagnetik, paramagnetik dan ferromagnetik seperti itu. Nah, ini satuan ya. Tadi satuan terkait dengan satuan-satuan yang ada di apa di kemagnetan begitu kan ada yang ampere meter square gitu untuk momen magnetiknya. Sementara untuk magnetisasi ada ampere per meter ya untuk satuan SI dan satuan CGS itu beda-beda seperti itu ya. Nanti saya tidak akan atau ada nanti bisa bisa lihat nanti di apa di slide yang akan saya bagikan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mengukur medan magnetik ya? Seperti halnya bagaimana kita mengukur graviti di apa di bahasan sebelumnya. Maka alat ukur medan magnet di apa ini disebut sebagai magnetometer ya. Kalau tadi kalau graviti apa namanya? Alat ukur graviti atau gravitasi? Ada yang masih ingat? Gravitometer.
gravitimeter atau ada juga yang menyebutnya gravimeter, ada yang gravitimeter gitu ya. Nah, kalau ini magnetometer. Nah, demikian juga ya, surveinya bisa di darat, bisa di udara maupun di laut ya. Kalau di darat dikenal dengan survei darat, kalau di udara survei udara atau airborne ya. Kalau di laut adalah seaborne atau survei di laut seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh gambaran bagaimana survei magnetik ya. Ini misalnya di udara ya. Kalau di udara ini bisa dikaitkan apa dibawa oleh helikopter begitu. Ya, ini alatnya seperti itu ya. Ya tentu karena ada helikopter ya tentu jadi surveinya jadi sangat mahal ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ada apa? Ada perkembangan misalnya survei magnetik tapi tidak pakai helikopter, pakai drone gitu kan. Kalau drone kan jauh lebih murah ya dibandingkan harus menyewa helikopter. Oke. Nah, ini kalau survei di darat alatnya seperti ini begitu ya. Kalau di laut alatnya seperti ini. Tentu kalau di laut dia akan cukup mahal juga ya karena harus menyewa kapal lautnya seperti itu ya. Nah, biasanya kalau yang di apa di nanti adik-adik akan merasakan bagaimana survei di darat ya, survei di darat seperti ini, seperti itu ya. Nanti pada saatnya akan punya pengalaman bagaimana mengukur medan magnetik di ya secara real di lapangan gitu. Nah, untuk apa tujuannya? Ini banyak sekali ya tujuannya, bisa untuk eh, mencari barang-barang yang sifat magnetik begitu ya. Bisa bisa apa misalnya ya bisa pipa, kabel gitu kan, objek-objek yang bersifat metal gitu kan. Ya, bisa juga untuk mapping ya, untuk pemetaan arkeologi misalnya kan, untuk apa mencari daik di apa di pertambangan begitu. Biasanya kita mencari struktur-struktur geologi yang bersifat daik begitu ya, atau terobosan dari apa dari batuan beku seperti itu ya. Oke, ada juga yang untuk mencari apa mencari batas dari geologi wilayah begitu kan ya. Ini bisa digunakan untuk itu. Atau mencari struktur dengan struktur geologi dengan cara yang lebih luas lagi seperti itu ya. Jadi ini adalah tujuan dari survei geofisika menggunakan metode magnetik seperti itu ya. Banyak sekali tujuannya seperti itu. Nah, ini anomali medan total ya. Nah, ini yang terukur oleh apa? Yang terukur oleh alat. Ini kalau tadi F ingat ya, F itu adalah medan IGRF tadi ya. Ini F seperti itu. Nah, sementara delta F di sini dimunculkan oleh bendanya begitu kan, maka resultanya adalah T kan seperti itu. Kalau kita lihat ini T sama dengan F ditambah delta F ya secara vektor seperti itu. Oke, nah yang diukur adalah medan total ya seperti itu. Nah, nanti yang akan kita hitung adalah anomali medan total atau anomali medan total itu delta T ya. Delta T sama dengan medan anomali total seperti itu. Ya, karena yang terukur oleh alat magnetometer itu bisa datang dari berbagai macam sumber magnetik seperti itu. Sama halnya seperti kita mengukur graviti ya, kita mengolah graviti kita harus menghilangkan komponen-komponen yang tidak kita inginkan seperti itu. Ya, nah ini ya eksplorasi geofisika menggunakan metode magnetik ini bertujuan untuk memetakan anomali magnetik akibat variasi magnetik lokal yang diakibatkan oleh magnetisasi batuan. Ada dua koreksi ya, seperti halnya juga di graviti kan ada beberapa koreksi itu banyak sekali ya koreksi graviti itu. Nah, tapi kalau untuk di magnetik ini hanya ada dua yang utama yaitu koreksi diurnal sama koreksi medan utama. Ini yang umum dilakukan di apa di eksplorasi magnetik seperti itu. Ya, ini rumusnya, ya, tapi kalau rumus mungkin saya akan lewat saja ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Sebagai contoh misalnya ini adalah hasil survei magnetik begitu ya di suatu wilayah. Nah, kita lihat ini kurvanya kurva satu dimensinya begitu. Kalau kita lihat ini kita menemukan beberapa nilai magnetik yang rendah gitu ya. Kita menemukan beberapa nilai magnetik yang rendah. Misalnya di sini kan ya. Di sini yang rendah satu ini
korelasi dengan adanya suatu apa di sini terowongan bawah permukaan begitu kan? Ya, di sini juga kita menemukan ada nilai magnetik yang rendah. Ini juga ada lagi terowongan yang apa di bawah tanah itu gitu ya. Ada itu, kemudian yang tiga juga di sini ada ditemukan apa adanya terowongan bawah permukaan seperti itu ya. Nah, jadi salah satu tujuannya bisa untuk mencari terowongan atau gua bawah permukaan misalnya kan seperti itu. Nah, sementara untuk keperluan apa pemetaan anomali magnetik ini contoh dari kalau tadi kan satu dimensi ya, jadi hasilnya adalah kurva seperti itu. Tapi ini adalah survei dua dimensi. Artinya kita survei di wilayah yang dibatasi oleh kotak ini begitu ya. Jadi kita survei magnetik dari satu titik ke titik lain gitu kan. Tentu setelah diolah dia akan mempunyai harga yang berbeda ya di setiap titik itu. Sehingga kita bisa kontur ya, kontur anomali magnetik. Maka ditemukanlah seperti ini. Nah, kontur anomali magnetik dia berkorelasi langsung dengan apa, ini misalnya ada batas nih. Di sini ada nilai yang 10 ya. Ini ada nilai 50, ada yang 100 seperti itu. Maka ini semua ini menunjukkan bagaimana geologi di arah di apa di wilayah itu. Jadi dengan kata lain, dengan survei magnetik kita bisa tahu geologi atau kondisi geologi di daerah setempat seperti itu. Ya, sebagai contoh misalnya ini kan. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah hasil dari survei magnetik. Kita lihat ya, ada kontur-kontur yang rapat, ada kontur-kontur yang jarang seperti itu. Ya, nah, di sampingnya ini adalah peta geologinya seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan peta anomali magnetik begitu kan dengan peta geologi mirip nggak ini? Ada kemiripan nggak? Ada ya. Coba kita lihat yang ini ya, Bang, yang ada ya. Misalnya yang ini nih, ada yang ini diwakili oleh kontur yang ini gitu kan. Yang sebelah sini diwakili oleh kontur yang sebelah sini. Ini ada apa? Ada anomali yang memanjang gitu ya. Ada yang memanjang juga di sini ada pola anomali yang memanjang ke sini seperti itu. Ya, di sini ada yang bentuk seperti ini, di sini juga ada seperti itu ya. Jadi dengan kata lain begitu ya, salah satu tujuan dari survei magnetik itu adalah untuk memetakan bagaimana geologi setempat di daerah kita melakukan pengukuran seperti itu. Ya, ini juga kita lihat ya. Nah, ini bagaimana apa anomali magnetik bisa dengan secara tepat begitu ya memetakan keberadaan sesar gitu ya. Ya. Jadi ini adalah sesarnya gitu ya, sesarnya seperti itu. Ini adalah anomali magnetiknya. Kita lihat ya, ada apa? Ada perubahan dari yang sini kita lihat ya, bagian yang ini dengan bagian yang ini. Jadi ini menggambarkan juga ada pergeseran apa di sepanjang sesar ini. Ya. Nah, ini beberapa apa ini hasil pemodelan lagi-lagi ya. Ini adalah hasil pemodelan komputasi begitu untuk menggambarkan bagaimana variasi dari struktur geologi. Misalnya ada anticline gitu kan, ada seal gitu ya. Ada dike. Nah, biasanya seal dike begitu kan atau dipping dike ini dia biasanya digunakan untuk anomali-anomali di pertambangan ya. Saya dulu pernah punya pengalaman gabung dengan aneka tambang gitu ya. Berstruktur yang mengandung emas seperti itu ya. Ada yang juga lingkaran, ada yang juga bola gitu kan, ada daik vertikal, ada yang wah macam-macam. Ini ingat ya, ini adalah hasil dari pemrograman komputer supaya kita tahu kira-kira kalau anomali di bawah permukaan itu seperti apa gitu kan, kira-kira signature atau pola dari kurvanya akan seperti apa begitu ya. Seperti itu.
Nah, ini ya perbedaan antara graviti dan magnetik. Rasanya ini adalah slide terakhir begitu ya, supaya kita tahu apa perbedaan antara graviti dan magnetik. Dari anomali yang dideteksinya, jadi yang kita cari anomalinya, yang di grafiti itu adalah vertikal komponen ya, atau komponen vertikal. Ukur komponen vertikal gravitasi yang di magnetik dia mengukur medan gitu, oke. Nah, sumber anomalinya kalau di grafit itu tuh monopol ya karena dia terkait dengan massa seperti itu. Sementara di magnetik sumber ya yang menimbulkan kemagnetan itu dipol. Artinya dipol itu selalu berpasangan muatan positif dan muatan negatif seperti itu. Nah, physical properties-nya atau properti fisikanya kalau di grafit itu adalah density atau rapat massa, sementara di magnetik adalah magnetisasi ya. Oke. Nah, sementara nilai rentang batuannya begitu ya atau density kalau di gravity itu ada 1,8 sampai dengan 3,0 gram per sentimeter kubik, sementara di magnetik itu 0 sampai dengan 40 ampere per meter. Ya, ini lateral change-nya relatif gradual ya. Sementara kalau yang eh, untuk gravity dia gradual itu dia berubahnya secara pelan gitu seperti itu ya. Kalau kita melihat peta apa anomali gravitasi, maka perubahan dari satu lokasi ke lokasi lain itu pelan seperti itu. Jadi dia smooth gitu ya. Tetapi kalau untuk di magnetik itu bisa sangat rumit ya. Tadi tadi di salah satu peta hasil apa anomali magnetik sangat lihat ya, sangat terlihat itu sangat sangat ruwet seperti itu. Nah, nilai rendah untuk anomali gravitasi ini biasanya dihubungkan dengan keberadaan air ya atau water. Bisa juga dengan sedimen yang tidak terkonsolidasi seperti itu ya. Nah, sementara di magnetik yang nilai apa kalau kita punya anomali magnetik rendah itu biasanya berkorelasi dengan sedimen ya, seperti itu. Nilai pertengahannya begitu di graviti itu biasanya dikaitkan dengan sel ya. Sementara di magnetik ini terkait dengan apa namanya batuan beku yang acid seperti itu ya atau metamorphic rock ya atau batuan metamorf seperti itu. Sementara nilai tingginya, jadi kalau kita punya nilai gravity anomali gravitas yang tinggi, dia diasosiasikan dengan keberadaan sedimen yang terkonsolidasi gitu kan ya. Bisa juga dengan keberadaan karbonat gitu kan atau secara umum batuan-batuan beku seperti itu ya. Nah, sementara kalau yang nilai tinggi di anomali magnetik ini dikaitkan dengan eh, batuan beku gitu kan, ada juga metamorphic rock atau batuan metamorfik dan juga ada keberadaan dari biji eh, besi gitu ya, seperti itu. Oke, ya. Sementara ya ini untuk informasi geologinya sama ya, bisa untuk mengidentifikasi sesar, bisa memetakan cekungan gitu kan. Bisa juga untuk memetakan batuan-batuan batuan-batuan beku yang ekstrusif artinya tadi yang terobosan-terobosan dari batuan beku seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah apa namanya? Perbandingan antara metode gravitasi dan magnetik baik dari yang dicarinya maupun fitur-fitur yang diperoleh dari petanya seperti itu. Nah ini, contoh contoh pengalaman saya ya waktu tahun 2001 ya. Ini tahun 2001 ini saya pernah bareng dengan Pak Grandis begitu ya pernah bikin paper terkait dengan anomali magnetik. Tahun 2001 ada di umur berapa ya? Saya akan stop share di sini ya. Coba saya ingin tahu tahun 2001 ini ada di tahun apa umur berapa tuh? Belum lahir, Pak. Belum Belum lah. lahir. Belum lahir, Pak. Ya, belum lahir. Jadi saya dulu pernah bikin ya bikin
paper ya, paper sederhana lah seperti itu ya. Nah, sekarang begitu ya, dulu itu awal-awal karir saya di apa geofisika begitu ya. Nah, sekarang kita ketemu gitu ya di kuliah ini sama adik-adik aslinya berubah seperti itu ya. Ini seperti Pak Adit juga itu ya. Kelahiran saya itu mulai masuk ke ya sampai masuk kuliah tuh saya 93 tuh ya 93 Pak Adit baru lahir. Sekarang kita ngajar bareng gitu ya Pak Aditnya untuk mengajar yang apa mahasiswa yang lahirnya baru mungkin tahun 2000 berapaan ya kalian lahir ya yang mahasiswanya 2006 Pak. 2006 Pak. 2006 gitu ya oke ya. Nah jadi ya itulah generasi ya seperti itu. Jadi saya juga mungkin sudah mulai apa berumur nanti akan digantikan oleh Pak Adit begitu kan ya apa kedepannya seperti itu ya dan akan terus bersiklus seperti itu. Baik ya, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, begitu ini sekali lagi saya sampaikan ya Pak Adit ini juga ini kuliah terakhir dari saya sebelum UTS. Jadi minggu depan kita UTS begitu ya. UTS biasanya di apa waktunya sama dengan waktu kuliah begitu ya, tetapi itu dilaksanakan di kampus begitu ya. Seperti itu materinya sampai dengan yang kita pelajari sekarang. Seperti itu. Boleh pakai cheat sheet ya, tapi tidak boleh open book secara keseluruhan. Adik-adik boleh cheat sheet A4 bolak-balik ya, silahkan. Seperti itu. Kemudian yang satunya lagi adalah tugas membuat artikel ya. Tugas membuat artikel. Tentang apa? Pokoknya tentang yang dipelajari. Pilih salah satu. Misalnya mau graffiti silahkan, mau magnetik silahkan, mau umur batuan silakan, mau bentuk bumi silakan ya. Pilih salah satu. Tapi ingat ya, karena ini adalah artikel saintifik, maka tulisannya pun harus tulisan yang apa koridornya koridor saintifik seperti itu. Ada aturannya begitu ya. Bisa dipahami? Baik Pak, bisa Pak. Iya Bisa Pak, ya. bisa Jadi Pak. minggu depan ujiannya tentu offline. Oke, kalau tidak yang ditanyakan lagi, saya akan tutup, Pak Adit. Baik Pak. Oke ya, jadi saya akan tutup pertemuan ini. Begitu mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bisa memberikan tambahan ilmu begitu ya bagi mahasiswa semua begitu ya di beberapa ini ada apa ada overlap atau ada irisan ya dengan kuliah lain yang diajarkan oleh Pak Joko dan Bu Santi, tetapi di sana sini mungkin ada penambahan begitu ya, ada penambahan materi dan apa mungkin yang saya kurangi sengaja seperti itu begitu ya supaya apa supaya nanti adik lebih lengkap gitu ya ilmunya. Baik, saya akan tutup ya. Selamat siang. Lanjut. Gitu ya. Pak, saya mau tanya Pak, Oh boleh boleh, silakan silakan. deadline pengumpulan tugasnya kapan Pak? Good ya. Nah deadline-nya 2 minggu ya. Jadi bukan bukan minggu depan tapi 2 minggu. Jadi sekarang tanggal berapa? 20 Pak. 20. 20 Pak. Berarti 2 minggu lagi tanggal berapa coba? Kan minggu Tanggal depan 3, Pak. tanggal 3 ya. Jadi dikumpulkan 3 Oktober ya. Dikumpulkan 3 Oktober. Oke, ya. Nah, setiap setiap ke setiap keterlambatan 1 hari itu akan mengurangi nilai begitu ya. Akan jadi kalau misalnya sudah kelewatnya udah 10 hari atau lewat itu pasti nilainya akan lebih jauh mengecil seperti itu. Tolong dikumpulkan ya, tidak 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 telat seperti itu. Gimana? Jelas, Kalita? Iya Pak. Oke ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke ya, kalau begitu saya izin akan tutup pertemuan hari ini ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik sore Pak. Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, Terima terima kasih kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Nah.